Kembali lagi di cerita Guchen. Buat yang suka cerita ini silahkan like dan share. Buat yang belum subscribe, mau kapan subscribe-nya? Oke, kita langsung aja ke ceritanya. Guchen, bab tahun 1481 sampai tahun 1485. Hidangan pertama jamuan kenegaraan. Mereka yang mengatakan Guchen sombong sekarang belum melihat masa lalunya. Dibandingkan dengan masa lalunya, dia sekarang cukup rendah hati. Dia punya masa lalu? Tanya Kemeng dengan tatapan bingung. Chen Liuhe hanya tersenyum tipis. Dia punya lebih dari sekadar masa lalu. Jadi kukatakan, dia pasti akan melakukan apa yang dijanjikan. Dia tidak akan setuju jika dia tidak yakin. Chen Liuhe pasti punya motif egois dalam memberikan daging keledai kepingan salju kepada Guchen dan yang lainnya. Jika dia tidak yakin Guchen mampu membantu dalam masalah ini, dia tidak akan mengambil risiko. Sekalipun hubungan mereka baik, dia tidak akan menghabiskan sisa hidupnya di penjara hanya untuk menghibur Guchen. Inilah mengapa Guchen sangat marah. Mereka hanyalah saudara baik yang bertemu, tetapi dia tidak menyangka orang ini akan menipunya. Jika bukan karena kata-kata Chen Liuhe bahwa dia akan bertanggung jawab secara pribadi atas masalah ini, dan jika tidak berhasil, dia sendiri yang akan masuk penjara, lalu mengapa Guchen ikut campur dalam kekacauan ini? Tentu saja, ketika dia kemudian mengetahui bahwa masalah ini menyangkut kehormatan dan aib bangsa, Guchen dengan tegas memutuskan untuk membantu sampai akhir. Inilah yang akhirnya membuat hati Chen Liuhe, yang telah lama tergantung pada keseimbangan, sedikit jatuh. Di atas panggung, kedua belah pihak mulai menyalakan api. Outward sedang mengupas kentang dengan pisau, dan Guchen hanya membanting meja dengan satu tangan, membuat 7 atau 8 kentang terbang ke udara. Wus! Remuk! Semua orang hanya merasakan beberapa kilatan cahaya putih di depan mata mereka, dan detik berikutnya, kulit kentang itu terlepas. Seluruh penonton gempar. Banyak orang bahkan tidak melihat dengan jelas apa yang terjadi. Mereka hanya melihat kentang itu tiba-tiba terbang ke udara, lalu setelah 2 cahaya putih menyambar mata mereka, kentang itu terkelupas dengan bersih. Terlebih lagi, kentang yang dikupas Outward tampak keriput di permukaan, sementara kentang yang dikupas Guchen sangat halus di bagian luar. Seolah-olah kentang itu terkelupas sendiri. Outward menatap kentang di tangannya, lalu menatap kentang yang dikupas Guchen di atas piring. Perbedaannya sungguh jauh. Sungguh, tidak ada yang salah tanpa perbandingan. Saya ingin melaporkan. Dia curang. Dia menggunakan kungfu. Outward menatap wasit dan meraung. Guchen memutar matanya dan tersenyum tipis. Kungfu. Itu hanya keterampilan pisau. Jika kau memotong bilah pisau sepanjang kulit kentang 0,01 mm, kau bisa mendapatkan kentang yang sempurna. Aku bisa melakukannya ketika aku berumur 7 tahun, dan Chavo tidak tahu itu. Outward telah berkecimpung di bisnis ini selama lebih dari 20 tahun, dan dia merasa keterampilan pisaunya cukup bagus. Namun, ketika harus memotong sayuran, dia tidak bisa mengupas kulitnya tanpa dagingnya saling menempel. Ada caranya, yaitu merebus kentang dan mengupasnya. Dengan begitu, kentang dapat dipisahkan dari kulit dan dagingnya. Jika memang begitu, Outward masih bisa memikirkannya dengan lebih jernih, tetapi Guchen baru saja melemparkan 7 atau 8 kentang ke udara, dan dalam sekejap mata, semua kentang terkupas sekaligus, seperti trik sulap. Laporannya tidak valid. Kompetisi berlanjut. Selama tidak melanggar aturan, semuanya diperbolehkan. Mungkin Chavo tidak tahu kalau di negeri Xia ada masakan yang disebut masakan kungfu. Pembawa acara tersenyum tipis sambil memegang mikrofon. Kompetisi berlanjut. Outward hendak mengatakan sesuatu, tetapi ia melihat 10 menit telah berlalu sejak ia berbicara. Adegan beralih ke Guchen. Setelah mengupas kentang, Guchen menghancurkannya, menambahkan pati, dan mengukusnya di dalam panci. Sedangkan untuk setengah ekor ayam dan kubis, mereka tidak dibuat menjadi ayam rebus kubis seperti yang dipikirkan semua orang, karena itu tidak terlalu vulgar. Bagaimanapun, ini adalah kompetisi, dan bahkan jika Guchen ingin pamer, dia harus menemukan ide-ide baru. Setelah menambahkan saus ke ayam, ayam dipanggang dengan api besar, lalu ayam direbus dengan api besar. Memegang kubis di tangan kirinya dan pisau di tangan kanannya, tidak ada yang tahu apa yang dilakukan Guchen dengan tarian flamboyan itu. Penonton terdiam saat ini, dan semua orang menatap panggung. Outward berkeringat deras, dan api di sampingnya membumbung tinggi ke langit. Seperti sulap, api tiba-tiba membesar hingga 2 atau 3 meter, sangat dibesar-besarkan. Mungkin karena dia ingin melampaui Guchen dalam hal ini. Di sisi lain,
Gu Chen hanya mengukir sesuatu di atas kubis dengan pisau kupu-kupu. Jika harus digambarkan, Outward seperti pandai besi di bengkel besi, dan duduk di sebelahnya adalah seorang sarjana elegan yang memegang kuas dan menulis. Adegan itu sungguh aneh. Anda bilang Gu Chen tidak memasak, kan? Dia memang sedang memasak. Anda bilang dia sedang memasak, tetapi dia luar biasa tenang dan kalem, seolah-olah lupa bahwa ini adalah kompetisi. Dia hanya duduk di bangku sambil mengukir kubis dengan pisau. Di luar panggung. Duduk di dewan juri, Kemeng akhirnya kehilangan kendali. Ia mengetuk meja pelan-pelan dan berkata dengan serius, apa yang coba dilakukan orang itu? Apa-apaan ini? Kalau tidak salah, itu seharusnya hidangan khas perjamuan kenegaraan, kubis rebus. Hidangan pertama di perjamuan kenegaraan, yang paling sederhana, tapi juga yang paling sulit, karena banyak orang tidak bisa membuat kubis rebus terlihat layak. Zuo Sandu berkata sambil tersenyum nakal, Tuan Gu, Anda pasti sedang merencanakan ini. Kubis rebus? Apa bagusnya itu? Kemeng mengerutkan bibirnya dengan marah dan berbisik. Memang, kubis rebus biasa tidak terlalu enak. Itulah sebabnya hidangan pertama perjamuan kenegaraan adalah yang paling sederhana sekaligus paling sulit, karena tidak ada yang bisa membuatnya dengan benar. Air yang digunakan untuk merebus kubis bukanlah air kubis, melainkan kaldu ayam. Dan biasanya dibuat dari kaldu ayam segar dan empuk dari ayam tua berkualitas tinggi, jenis yang telah dibiarkan menggantung semalaman dan direbus berulang kali. Namun, Gu Chen kini hanya punya ayam beku cepat di tangannya, dan ia harus menyelesaikannya dengan tergesa-gesa dalam waktu 1 jam. Meskipun Zuo Sandu tahu ia ingin membuat kubis rebus, hidangan pertama perjamuan kenegaraan, hatinya masih berdebar kencang. Anda tahu, hidangan ini sulit, memang sulit. Jangan anggap ini hanya kubis yang direndam dalam sup ayam. Sup ayam ini direbus berulang kali, lalu bagian terpentingnya digunakan. Setelah direbus, ayamnya langsung dibuang. Hidangan ini sendiri telah membuat banyak orang bingung. Tergantung orangnya. Semakin sederhana hidangannya, semakin sulit membuatnya. Kata Zuo Sandu sambil tersenyum tipis, sambil memegang tangannya. Kemeng terdiam beberapa detik. Aku mengerti prinsipnya, tetapi kau juga harus mengerti bahwa kubis rebus untuk perjamuan kenegaraan membutuhkan waktu 3 hari untuk disiapkan, dan ayam kuning dataran tinggi terbaik yang digunakan. Dia ingin membuatnya semewah perjamuan kenegaraan dengan setengah ayam beku cepat. Apa kau bercanda? Itu bukan lelucon, dia benar-benar melakukannya. Dia benar. Gu Chen berencana merebus kubis, dan semua orang sudah mulai mencium aroma sup ayam. Aroma sup ayam ini sangat istimewa dan kaya. Aromanya saja sudah membuat orang tanpa sadar meneteskan air liur. Apalagi, saat ini Gu Chen tanpa sengaja mengangkat tutup panci. Begitu dia mengangkat tutupnya, aromanya langsung memenuhi hidung semua orang. Baunya enak sekali. Semua orang di antara hadirin tak kuasa menahan diri untuk bergumam. Bukan hanya orang biasa, bahkan orang seperti Outward, yang telah mencicipi semua jenis masakan dari seluruh dunia, tidak dapat menahan diri untuk menelan ludahnya saat dia mencium aroma sup ayam ini. Untuk mengalahkan masakan timur dan membuktikan dirinya kepada gurunya, Outward telah memakan setidaknya 1000 jenis hidangan negara Xia, bahkan hidangan tingkat negara bagian, dan bahkan perjamuan mancuhan skala penuh. Dia belum pernah mencium aroma sup ayam yang begitu harum sebelumnya. Tidak, tidak. Bagaimana bisa begitu harum? Outward menamparkan wajahnya agar tetap terjaga. Logikanya, itu cuma setengah ayam beku. Mana mungkin? Tepat saat ia teralihkan, pancinya terbakar, dan ia begitu ketakutan hingga buru-buru menumis daging sapinya. Di luar panggung. Astaga! Aroma sup ayamnya enak sekali. Lan Wancheng menelan ludah. Bahkan Kemeng pun tak kuasa menahan diri untuk menelan ludahnya beberapa kali. Aromanya sungguh memikat. Sulit bagi siapapun untuk menolaknya. Nona bukankah enak? Chen Liuhe menelan ludah dengan ganas dan menyeringai. Kemeng memutar matanya ke arahnya dan berkata dengan kesal, itu cuma aroma sup ayam. Apa masalahnya? Lagi pula, berharap bisa membuat kubis rebus yang layak untuk jamuan kenegaraan hanya dengan setengah ayam beku itu hanya angan-angan. Oh, siapkan saja stoking hitamnya, kata Chen Liuhe sambil tersenyum tenang. Enyahlah. Kemeng berbalik dengan marah. Di depan umum, ia jelas berharap Gu Chen akan memenangkan pertandingan, tetapi diam-diam, ia jelas tidak ingin. Taruhan yang dilakukan pria ini dengannya benar-benar memalukan. Kalau dia menang, bukankah aku harus pakai stoking hitam untuknya? Di atas panggung, Gu Chen terus menutup sup ayam, lalu beralih ke kentang yang mengepul.
Detik demi detik berlalu, dan 1 jam berlalu begitu cepat. 10 menit sebelum berakhir, Gu Chen sudah menunggu Outward menyalakan sebatang rokok. Outward berkeringat deras karena jadwalnya yang padat, tetapi Gu Chen sudah menunggu lama, merokok. Waktu habis. Seru wasit dengan tegas, sambil melihat gelang di tangannya. Keduanya kemudian diminta pergi, dan peserta mulai mempersembahkan kreasinya ke meja juri. Namun, hidangan Odaut selesai di menit terakhir. Karena keceplosan sesaat, ia sedikit membakar daging sapi, mungkin hanya seukuran jari kelingkingnya. Ia membuangnya begitu saja, membuang daging sapi bercorak marmer yang halus itu ke tempat sampah dan mengambil sepotong daging segar. Itulah sebabnya Gu Chen siap istirahat 10 menit, tetapi ia masih terburu-buru di detik-detik terakhir. Layaknya ujian, penampilan normalnya adalah mempersiapkan kertas ujian terlebih dahulu, dan menggunakan 10 menit tersisa untuk memeriksa kertas ujian berulang kali. Sekalipun masih ada kesalahan, Anda memiliki hati nurani yang bersih. Jika Anda tidak menemukan kesalahan setelah memeriksa begitu banyak, tidak adil untuk mengurangi poin. Tetapi jika Anda terlambat karena sesuatu, dan akhirnya mengisi jawaban dengan tergesa-gesa setelah menyerahkan kertas ujian, bahkan jika Anda menulisnya dengan benar nanti, mentalitas Anda pasti rusak. Outward seperti ini. Saat Gu Chen membuka tutupnya, aroma sup ayam di dalamnya tercium, yang membuatnya kehilangan akal dan menyebabkan daging sapi di dalam panci menempel di panci. Chef Oh, waktunya sudah habis. Wasit mengingatkannya dengan suara rendah sambil memperhatikannya sibuk. Tetapi sekarang, Outward telah jatuh ke dalam kegilaan, dan mentalitasnya meledak, diam. Aku harus memasak hidangan ini sampai selesai. Waktu kompetisi telah habis. Harap ikuti aturannya. Gu Chen berkata sambil tersenyum tipis. Beri dia 5 menit lagi. Lagi pula itu bukan masalah besar. Bagi seorang koki, setiap hidangan adalah bentuk seni, dan tidak ada yang ingin menghasilkan hidangan yang buruk. Oke. Setelah 5 menit terakhir, Outward akhirnya membersihkan kompor dan mengangguk puas. Dia juga mencoba hidangan-hidangan itu, dan pada dasarnya semuanya sesuai dengan seleranya. Outward membawa salah satu piring ke meja juri. Ketika mereka membukanya, semua orang tercengang. Di dalamnya ada pot bunga. Permisi, ini terbuat dari apa? Seorang pria botak bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia tahu kemampuan Outward. Karena ini hidangan, pasti ada rahasia tersembunyi. Dia tidak mungkin menghabiskan waktu memasak selama itu lalu tiba-tiba mengeluarkan pot bunga untuk dimakan semua orang, kan? Outward menghampiri sambil membawa pancuran dan mulai menyemprotkan air ke dalam panci. Seluruh panci terbakar. Setelah itu, semua orang mencium aroma daging sapi yang samar. Setelah air dari pancuran melewati panci, bunga dan tanaman langsung tumbuh darinya. Ada daging sapi di bawahnya. Daging sapi tumis dengan daun bawang, kan? Seorang pria berkacamata berseru. Outward mengangguk puas, daging sapi di bawah, coklat di atas, dan kaviar tuna sirip biru di atasnya. Semua yang ada di sini bisa dimakan. Harus diakui, pot bunga kecil ini, hanya dengan air di dalamnya, bisa menghasilkan banyak hal. Harus diakui, orang ini benar-benar jenius kuliner. Dan daging sapinya, setelah diletakkan di bawah pot bunga dan terkena api yang besar, benar-benar matang. Dia mungkin awalnya berniat membuat hidangan yang berbeda, tetapi kemudian menyadari bahwa dia kehabisan waktu, jadi dia beralih ke hidangan lain. Dari rasa hingga penyajiannya, hidangan ini sempurna, mempertahankan aroma dan kelembutan daging sapinya. Enak. 9,8. 9,8 juga. Ini pertama kalinya dalam hidupku makan daging sapi selembut ini. Kemeng memakan daging sapi dari pot bunga, lalu memadukannya dengan coklat dan sedikit kaviar. Rasanya sungguh lezat, enak. 9,7. Semua orang memberinya skor tinggi, 9,8. Jika dia memberi 9,8 lagi, Gu Chen mungkin akan mendapat tekanan berat nanti. Namun, berapapun poin yang dia berikan tidak masalah, karena untuk menghitung skor rata-rata, skor tertinggi dan terendah dihilangkan, lalu dihitung rata-ratanya. Skor semua orang sama. Hanya Kemeng yang memberi skor 9,7, jadi skornya langsung tereliminasi. Hidangan berikutnya, tuna sirip biru. Outward membuka tutup wadah lainnya. Dia mengiris tuna sirip biru dengan sangat tipis dan meletakkannya di atas piring. Pertama-tama dia memasukkan ikan ke dalam air jernih dan mengaduknya hingga menjadi bening. Kemudian dia melapisinya dengan kaviar dan madu. Tumis daging sapi dengan daun bawang agak berminyak, tetapi sekarang terdapat sedikit lemon, madu, dan kaviar yang melilit filet ikan.
Satu gigitan ikan dan satu gigitan daging sapi, sungguh kenikmatan yang tak tertandingi. Ketika Kemeng memakan hidangan ini, sejujurnya, dia tidak percaya dengan indera perasanya. Ketika lemon, madu, dan kaviar membungkus ikan, dan dia menggigit ikan itu, sensasi menyegarkan dari kaviar yang meledak di mulutnya adalah sesuatu yang tidak bisa dia gambarkan dengan kata-kata. Lezat. Kemeng mengangguk dan memberinya skor yang sangat adil, yaitu 9,8. Dalam benaknya, skor ini sudah sangat tinggi. Setiap makanan pada dasarnya memiliki kekurangan. Meskipun tuna sirip biru ini sangat lezat, selalu terasa ada sesuatu yang kurang. Sepertinya dia tidak berusaha keras untuk mengemas atau menyiapkan tuna sirip biru kelas atas, malah menyajikannya sebagai sashimi. Tapi rasanya luar biasa lezat, kesegaran ikannya terjaga dan sama sekali tidak berminyak. Daging sapinya, di sisi lain, agak berminyak, tetapi sensasi mencicipi setiap gigitan daging sapi dan ikannya sungguh tak tertandingi. Jadi, kali ini, Outward mendapat banyak nilai 9,8, bahkan beberapa nilai sempurna. Banyak penonton yang meneteskan air liur hanya dengan melihat ekspresi para juri. Dia koki tingkat nasional, yang ini pasti menang. Saya juga berpikir begitu. Lagi pula, bahan-bahannya ada di sini. Bahkan dengan metode memasak daging sapi dan ikan yang paling sederhana dan paling umum, saya rasa hasilnya lebih baik daripada kentang dan kubis anak itu. Hei, sepertinya gelar koki dunia tahun ini akan jatuh ke tangan orang lain. Apa maksudmu dengan sepertinya? Itu pasti. Banyak juri merasa kompetisi tidak perlu dilanjutkan. Sudah sejauh ini, jadi mengapa mereka harus melanjutkannya? Namun, agar penonton tidak kesal, para juri tetap meminta Gu Chen untuk membawakan hidangan. Gu Chen berjalan ke meja juri. Memegang hidangan di masing-masing tangan. Ia meletakkan kedua hidangan di atas meja dan membuka semangkuk sup berisi 2 kubis. Ini. Kubis kunyah? Tanya juri botak itu heran, sambil melihat kubis di dalam mangkuk. Gu Chen hanya tersenyum tipis dan berkata, jangan terburu-buru. Kemudian ia menuangkan sup ayam sedikit demi sedikit. Apa yang terjadi selanjutnya cukup membuat semua orang yang hadir terkesiap. Di permukaan, kubis itu tidak hanya tampak biasa saja, tetapi juga tampak mentah. Namun, ketika sup ayam dituangkan dari atas ke bawah, kedua kubis itu justru menjatuhkan daunnya ke dalam mangkuk. Dan kubis itu pun terukir menjadi 2 sosok, seorang anak laki-laki emas dan seorang gadis giok. Setelah disiram kaldu ayam, 2 kepala kubis Cina perlahan layu dan membentuk patung-patung ini. Astaga! Chen Liuhe berdiri kaget. Apakah itu? Anak emas dan gadis giok? Sebelumnya, saat Gu Chen sedang membuat kaldu ayam, ia mengukir sesuatu di kubis dengan pisau. Ternyata ia sedang mengukir ini. Dari segi keterampilan teknis, mengukir anak emas dan gadis giok jauh lebih menakjubkan daripada coklat batangan yang tumbuh dari pancuran air. Bagaimana mungkin mereka mengukir bagian dalamnya sementara bagian luarnya tetap utuh? Ini sungguh menakjubkan dan tak terbayangkan. Betapa hebatnya keterampilan pisau yang dibutuhkan untuk mencapai ini. Hidangan utama perjamuan kenegaraan, kubis Cina rebus. Kata Gu Chen sambil tersenyum tipis sambil menatap kerumunan. Kubis yang awalnya tampak agak mentah, lapisan luarnya terlepas sepenuhnya setelah disiram kaldu ayam, membentuk bunga teratai. Kemudian, anak emas dan gadis giok yang telah diukir melangkah masuk ke dalam kaldu. Kubis itu berubah dari tampak mentah menjadi matang sempurna dalam sekejap mata. Hanya karena alasan ini, Gu Chen telah benar-benar menghancurkan Outward dalam hal variasi. CK, hanya beberapa lembar daun kubis, apa gunanya memakannya? Outward menatap kubis itu dan tersenyum tipis, sebaik apapun dimasak, itu tetap kubis. Bisakah itu selezat daging sapiku? Enak atau tidak, kalian akan tahu setelah memakannya. Banyak juri mengangguk sedikit. Meskipun tidak ada yang bisa dimakan di dalamnya, setiap juri tetap merobek selembar daun kubis. Setelah menyerap kaldu ayam yang kental, mereka memasukkannya ke dalam mulut mereka. Ekspresi para juri awalnya cukup tenang, tetapi setelah mencicipi hidangan pertama Gu Chen, kubis rebus, mata mereka langsung berbinar. Jangan berkelahi. Beri aku sehelai daun. Hei, 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 bisakah kau sisakan semangkuk sup untukku? Hei, aku hanya makan sepotong. Beberapa juri bahkan mulai berebut semangkuk makanan. Juri botak itu begitu agresif sehingga ia mengambil mangkuk dan menghabiskan sup dalam sekali teguk. Melihat para juri berebut beberapa suap kubis membuat Outward terdiam. Betapa lezatnya membuat mereka begitu tergila-gila.
Ia bahkan belum pernah mengeluarkan daging sapi tumis dengan daun bawangnya sebelumnya, dan tidak ada yang senekat ini. Outward memanfaatkan perebutan sup ayam untuk mengambil sepotong kubis untuk dirinya sendiri. Awalnya ia agak skeptis, tetapi setelah memakannya, matanya berbinar. Aroma sup ayam yang murni benar-benar menyeruak. Silakan berikan nilai kalian, para juri. Kata pembawa acara dengan sungguh-sungguh, menelan ludah sambil menatap kerumunan. Sialan. Bisakah mereka sedikit lebih berkelas? Lagi pula, para juri telah melihat dunia, tetapi mereka kehilangan ketenangan saat ini, terlibat dalam perkelahian sengit hanya karena sepotong kubis dan seteguk sup ayam. Jika ini sampai terbongkar, mungkin akan membuat banyak orang tertawa. Meskipun hidangan Outward lezat, semua orang berhenti makan hanya setelah satu gigitan, menyisakan banyak makanan di mangkuknya. Namun, mangkuk sup yang dibawa Gu Chen praktis telah dikosongkan. Belum lagi sisa makanan, mangkuknya sendiri praktis telah dijilat bersih. Nilai penuh. Sempurna. Sempurna sekali. Enak sekali, Chef Gu, bisakah kau membuat lebih banyak lagi? Hidangan pertama mendapat nilai sempurna, lalu yang kedua. Dengan level perjamuan kenegaraan tadi, semua orang langsung penasaran dengan hidangan kedua Gu Chen. Semua orang menyeka mulut mereka, menatap piring keduanya dengan mata mereka. Ketika Gu Chen membuka tutup piring kedua, semua orang kembali tercengang. Ini bukan untuk dimasak, ini murni untuk merusak pesta. Piring itu penuh dengan 12 sio yang terbuat dari kentang tumbuk, masing-masing bening dan tampak hidup. Sungguh menakjubkan bahwa semua ini bisa dibuat begitu lezat dengan kentang. Tidak perlu dimakan. Ini saja sudah cukup untuk menghancurkan semuanya. Setelah mengukus kentang, gunakan keterampilan pisau Anda untuk menguleni kentang tumbuk menjadi bentuk 12 hewan zodiak. Harus dikatakan bahwa Outward tidak dapat menandingi teknik ini saja. Bukankah ini lebih baik daripada makanan yang dibuatnya dengan hormon pertumbuhan? Ke-12 hewan zodiak ini terlihat lezat, tetapi saya ingin tahu bagaimana rasanya. Gu Chen mengambil semangkuk saus yang sudah disiapkan dan menuangkannya ke atas kentang berbentuk 12 hewan zodiak. Pekerjaan yang sebening kristal tadi dipenuhi dengan aroma. Meskipun warnanya tidak sebagus sebelumnya, aromanya bahkan lebih kuat. Ini membuat para juri semakin mengeluarkan air liur. Mereka benar-benar mencium aroma daging sapi dari kentang yang sebening kristal. Tapi, bolehkah kami memakannya? Juri botak itu menatap makanan di piring dan menelan ludah, lalu bertanya dengan lembut. Gu Chen mengangguk pelan, tentu saja. Begitu selesai berbicara, semua orang langsung mengambilnya dengan sumpit. Biasanya dalam situasi seperti ini, semua orang akan mengambil kentang tumbuk yang dibuat berdasarkan zodiak mereka masing-masing. Hei, hei, hei. Tua bangka, kau mencuri makananku lagi. Bisakah kau memberiku kelinci ini? Apa kau yakin aku yang melihatnya lebih dulu? Tinggalkan 2 untukku, aku akan makan 1. Aneh, ini jelas kentang, bagaimana mungkin rasanya seperti daging sapi? Milikku juga rasanya seperti daging kelinci. Sungguh menakjubkan, bisakah kau merasakan rasa yang sama tergantung jenis kentang yang kau makan? Mata semua orang tertuju pada kentang tumbuk berbentuk naga. Seketika, para juri menyerbu mereka dengan panik. Kentang tumbuk Gu Chen benar-benar memiliki efek magis. Kentangnya memantul di mulut, dan meskipun merupakan hidangan vegetarian, aroma dagingnya tak terlukiskan. Hei, hei, hei. Berhentilah memikirkan makanan dan beri penilaian kalian. Kata Chen Liuhe kesal. Para juri ini begitu fokus makan sehingga mereka bahkan tidak berpikir untuk memberi penilaian. Nilai penuh, nilai penuh, nilai penuh, nilai penuh, nilai penuh ganda. Baik hidangan sebelumnya maupun yang ini, keduanya mendapat nilai penuh. Meskipun beberapa orang mungkin bisa membedakan kedua hidangan Outward, kedua hidangan Gu Chen sama-sama luar biasa. 1. Hidangan kubis rebus, yang lainnya 12 sio. Jika harus memilih mana yang lebih baik, tak seorang pun berani berkomentar, karena keduanya sungguh luar biasa. Nilai sempurna lagi. Outward sangat marah sehingga ia melemparkan topi dan pakaiannya ke tanah dan berteriak dengan marah. Ku bilang, apa kalian juri yang tidak punya apa-apa, atau kalian tidak pernah makan makanan enak? Setumpuk daun busuk dan beberapa kentang busuk, apa kalian pikir kalian harus bertarung sampai mati? Ia sangat bingung. Bahkan jika kubis dan kentang ini diolah menjadi sesuatu yang baru, bukankah mereka tetap kubis dan kentang? Apa masalahnya? Outward mengambil sumpitnya dan berjalan maju, mengambil selembar daun kubis dari piring yang hampir dingin. Awalnya, ia memasang ekspresi yang sangat meremehkan, tetapi setelah mengunyahnya dengan ringan, tatapannya langsung berubah. Hah?
Matanya langsung berbinar, dan dia mengambil sedikit sisa sup di piring dan meneguknya. Lalu dia menoleh dan melihat sisa kentang tumbuk di piring di sebelahnya. Alasan mengapa itu tersisa jelas bukan karena tidak enak, tetapi terutama karena ada ular zodiak yang tersisa. Benda ini dibuat sangat realistis sehingga tidak ada yang berani memakannya, jadi dibiarkan di piring. Odward memasukkan semuanya ke dalam mulutnya, dan ekspresinya menjadi seindah mungkin. Meskipun dia tidak mau mengakuinya, makanan yang dibuat oleh Gu Chen benar-benar membuat orang merasakan sisa rasa yang tak ada habisnya. Meskipun makanan barat mewah, rasanya umumnya rata-rata. Yang terpenting adalah memperhatikan kehalusannya. Di mata banyak orang barat, masakan timur mungkin hanya semur yang berantakan, tanpa banyak teknik. Namun, dalam hal kehalusan, Gu Chen telah mencapainya hari ini. Tingkat kehalusannya tak kalah dengan masakan barat. Soal rasa, Odward sendiri sudah punya jawabannya. Kamu menang ronde ini. Odward dengan enggan meletakkan piring di tangannya dan menghela napas. Banyak orang di panggung dan media bersorak kegirangan. Tak seorang pun menyangka Odward akan mengaku kalah. Luar biasa, apa kemampuan memasak orang itu sehebat ini? Bahkan Chef O pun mengaku kalah, bagaimana mungkin? Apalagi yang mustahil? Apa perlu kukatakan? Dia mendapat nilai sempurna di 2 hidangan, dia sudah juara, oke. Meskipun Odward enggan menerimanya, itu hanya seri. Jika Gu Chen menang hari ini, akan ada pertandingan perpanjangan waktu besok. Kita menang. Chen Liuhe berdiri dan berseru. Semua orang Xia di antara penonton langsung bersemangat, tetapi Liu Yishu, yang duduk di belakang, berpikir keras. Ia sungguh tidak menyangka bahwa keterampilan memasak Gu Chen begitu hebat sehingga ia bisa membuat 2 kubis dan beberapa kentang terlihat seperti sesuatu yang tidak mampu dibeli banyak orang. Sayuran yang awalnya hanya berharga beberapa yuan, setelah dilempar-lempar olehnya, orang-orang akan membelinya seharga 100.000 yuan per mangkuk. Terutama karena Gu Chen benar-benar memenangkan permainan ini, suasana hati seluruh bangsa menjadi tinggi, dan semua orang secara bertahap mengalihkan perhatian mereka dari Liu Yishu ke Gu Chen. Seorang anak muda benar-benar mengalahkan koki kelas dunia. Apa artinya ini? Itu berarti masa depannya tak terbatas. Gu Chen lebih dari 20 tahun lebih muda dari Odward. Kesenjangan ini tidak bisa lagi ditutupi dengan uang. Bakat adalah sesuatu yang bawaan. Ceka, apa yang kau banggakan? Liu Yishu mendengus dingin. Bukankah itu hanya kemenangan? Aku juga pernah menang sebelumnya. Seorang pria di dekatnya tak kuasa menahan tawa. Chef Liu, bisakah kau mengukir kubis menjadi seperti anak emas dan gadis cantik dengan pisau? Aku. Kata-kata itu tercekat di tenggorokan Liu Yishu seperti ada yang tersangkut di tenggorokannya. Gu Chen mendapat nilai sempurna di kedua hidangan itu. Sama seperti ujian, kau mungkin berpeluang mendapatkan nilai sempurna dalam bahasa Inggris dan matematika, tetapi mendapatkan nilai sempurna dalam bahasa Mandarin itu seperti membeli tiket lotre. Dalam matematika dan bahasa Inggris, selama kau menjawab dengan benar, tidak masalah. Tetapi dalam bahasa Mandarin, semuanya tentang ekspresi verbal. Bagaimanapun kau menulis, pasti akan ada beberapa penyimpangan dari jawaban yang benar, sehingga pengurangan nilai pun tak terelakkan. Itulah sebabnya mengapa esai sempurna pada ujian masuk perguruan tinggi dirayakan secara nasional setiap tahun. Bahkan peraih nilai tertinggi di bagian seni liberal pun tidak pernah mendapatkan nilai sempurna dalam bahasa Mandarin. Bahkan jika mereka mendekati, mereka tetap tidak bisa mendapatkan nilai sempurna. Semua orang pernah melakukan kesalahan, dan tidak ada yang bisa mendapatkan jawaban yang benar persis. Jadi, peluangnya untuk mendapatkan nilai sempurna di kedua kompetisi itu sama sulitnya dengan mendapatkan nilai sempurna di tes bahasa Mandarin dan memenangkan lotre. Kita semua manusia, dan kita semua punya kelemahan. Mustahil memasak sesuai selera semua orang. Lagi pula, ini bukan soal uang, jadi bagaimana mungkin kita bisa memuaskan selera semua orang? Saya nyatakan, kali ini, Timur dan Barat imbang. Saya yakin pertandingan besok akan lebih sengit lagi. Pembawa acara terkekeh, mikrofon di tangan, berdiri di atas panggung. Bersambung.